You to believe that the doll was possessed? Yes. Sejak tahun 1969, pasangan fenomenal Ed dan Lorraine sudah dikenal sebagai penyidik paranormal, di mana Lorraine yang berperan sebagai cenayang yang sangat hebat, sedangkan Ed adalah pengusir setan yang sudah diakui oleh gereja, dan ratusan kasus pun sudah mereka tangani selama ini. Tapi katanya ada satu kasus yang sangat berbahaya yang mereka rahasiakan sampai sekarang, dan inilah The Conjuring. Whatever was oppressing that apartment was no longer with them. Priest over to perform a blessing on the house and the occupants. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga. Di sana ada Caroline dan Roger yang diikuti oleh 5 anak perempuannya, di mana mereka semua baru saja membeli rumah ini. Tapi anehnya anjing peliharaannya tidak mau masuk ke dalam, ditambah anak bungsunya bernama April sedang anteng sendiri di bawah pohon karena menemukan mainan barunya. Lalu di malam harinya saat kelima anak ini sedang bermain petak umpat, Cindy, anak ketiga yang menjadi kucing, pun tidak sengaja mendorong kakaknya hingga membuat kayu di sana menjadi bolong, dan saat Roger memeriksanya ternyata itu adalah ruangan bawah tanah yang sengaja ditutup. No, I didn't. No, you didn't. Here, matches. Thank you. Okay. Look. I want to see too. Roger pun langsung memeriksa ruangan itu yang membuat semua orang di atas jadi penasaran, tapi karena sudah malam dan tidak terlihat apa-apa, dia pun akan memeriksanya lagi besok. Oh, stop it, Nancy. Stop. Setelah semua anak-anak tidur, Caroline yang merasa aneh kalau anjing peliharaannya seperti gelisah di luar dan tetap tidak ingin masuk ke dalam, Roger pun tidak menghiraukannya dan lebih memilih untuk mengajaknya. Hey, be quiet. Nobody here's pride. Dan di keesokan harinya, Caroline merasa aneh kalau di kakinya tiba-tiba ada memar, lalu saat di bawah karena pintu itu terbuka, akhirnya dia masuk ke sana yang ternyata Roger sedang memasang lampu di sana. Roger. Down here, honey. Charge now. Setelah itu, si bungsu disuruh untuk membawa anjingnya ke dalam, dan Caroline juga merasa aneh dengan semua jam di rumah ini yang berhenti di pukul 3:07, dan tiba-tiba ya, entah apa yang terjadi, tapi anjing itu sudah tidak bernyawa. Lalu adegan berpindah ke rumah Ed, di mana dia sedang kedatangan tamu dari pihak gereja yang sedang melihat barang-barang terkutuk hasil dari menyelesaikan kasus gaib selama ini, di mana yang menarik perhatiannya adalah boneka Annabelle. You said she's a conduit. That's right. What does that mean? Come here. You know better. All right? Karena anaknya penasaran dan suka menyelinap ke tempat ini, akhirnya dia pun dilarang untuk masuk ke sini karena tempat ini bukanlah koleksi mainan anak-anak. Setelah selesai, Ed kembali menemui istri dan anaknya di atas, lalu Ed yakin kalau pria itu akan menulis artikel yang positif, tapi Lorraine yang melihat kalau Ed masih saja suka murung, dia pun diminta untuk jangan menyalahkan diri sendiri terus. Kembali pada keluarga Roger, di malam harinya tiba-tiba kaki Christine seperti ditarik oleh orang dan bau busuk pun juga ikut muncul. Lalu Roger yang ketiduran di luar pun terbangun karena mendengar suara seperti orang berjalan. Dad. Dia pun dikagetkan dengan anak pertamanya ialah Andrea yang melaporkan kalau Cindy sudah masuk ke kamarnya karena mengalami tidur sambil jalan. Let's go back to bed. Hey, sweetie. I remember you saying not to wake her if she's like this, so... Karena hal itu, keesokan harinya Roger memberitahu istrinya, namun dia pun merasa aneh kalau di punggungnya kini sudah ada memar baru yang membuat Roger pun menyuruhnya untuk memeriksakan ke dokter. She's sleepwalking again? She hasn't done that for a while. Dan setelah keempat anak lainnya sekolah, Caroline merasa aneh kalau si bungsu sedang bicara sendiri, dan saat ditanyakan, April pun menyuruh ibunya untuk melihat kaca ini karena temannya Rory akan muncul di belakangnya. Got ya. Karena tidak terjadi apa-apa, April pun memaksa ibunya untuk bermain petak umpet dengannya. First clap. Second clap.
take your blindfold off. I win. Ya, dia pun merasa aneh kalau ternyata anaknya berada di kamar kakaknya. Router, I'm gonna lose the insurance on the rig. Dan malam pun tiba di mana kaki Christine kembali ditarik yang membuatnya pun terbangun untuk melihatnya. Namun karena tidak ada siapa-siapa, dia pun mencoba melihatnya lewat kolong kasur dan... Nancy, anak kedua yang terbangun, dia pun merasa aneh dengan tingkah Christine yang menunjuk kalau di belakang pintu ada orang. Lalu saat dicek, karena panik, akhirnya semua orang ke sana dan Christine sambil ketakutan menjelaskan kalau orang di balik pintu itu berbicara padanya di mana katanya dia ingin agar keluarganya mati. Sedangkan di kediaman Ed, dia ketahuan berbohong oleh Lauren karena ternyata dia akan mengurus sebuah kasus sendirian karena Ed takut kalau hal yang pernah terjadi kepada istrinya terulang kembali. Namun Lauren pun tetap kekeh akan menemaninya bertugas. Isolated the disturbances to the attic. Now I just want you to Akhirnya mereka pergi ke sebuah rumah untuk bertugas di mana ternyata kalau rumah ini tidak berhantu dan suara yang meneror mereka selama ini berasal dari angin di luar jendela. the disturbances to the attic. Now I just want you to Kembali ke rumah Caroline setelah mendapatkan obat dari dokter untuk memarnya, dia pun langsung meminumnya dan saat sedang melipat baju, tiba-tiba di bawah terdengar suara langkah yang membuatnya pun memeriksanya. Who's ever down there? I'm gonna lock you in now. Tidak sampai di situ, saat Caroline terbangun, tiba-tiba ada yang melemparkan bola ke hadapannya yang membuat dia pun sangat takut dan... Sedangkan di atas, Cindy kembali masuk ke kamar Andrea sambil tertidur yang membuat Andrea pun penasaran dengan lemari yang selalu didatangi oleh adiknya dan... Di saat yang bersamaan, Roger yang baru pulang mendengar kalau di dalam rumah sedang teriak-teriak, dia pun langsung masuk ke dalam untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya. What happened? Lalu keesokan harinya, Ed dan Lauren sedang mengisi kelas umum di sebuah kampus di mana mereka menjelaskan kasus yang pernah mereka tangani dulu, kalau kerasukan itu nyata dan pria yang di video itu mencoba untuk membunuh keluarganya yang ternyata kelas itu dihadiri oleh Caroline. Crushes their will. Setelah beres, Caroline meminta tolong pada Ed dan Lauren yang akan pulang karena dia mempunyai 5 anak perempuan yang sedang ketakutan di mana situasi di dalam rumahnya sangat membutuhkan pengecekan dari mereka. Sesampainya di sana, Ed dan Lauren dijelaskan kalau kini mereka semua tidur di ruang tengah karena ketakutan, ditambah setiap malam selalu ada bau busuk yang mengelilingi rumah. Lalu Roger memberitahu kalau di tembok selalu ada suara pukulan sebanyak 3 kali dan selalu berhenti di pagi hari. Hingga jam di rumah ini semuanya berhenti di pukul 3:07 pagi dan foto-foto mereka pun selalu berjatuhan tiba-tiba. Lalu lemari itu sudah ada sejak mereka pindah, begitu juga dengan barang-barang di bawah tanah yang membuat Lauren pun ingin pergi ke sana. Something awful happened here, Ed. Akhirnya Ed mulai mewawancari Roger dan Caroline, sedangkan Lauren diberitahu oleh April kalau dia mempunyai teman bernama Rory yang selalu sedih dan akhirnya Lauren meminjam benda itu. Setelah itu Lauren mengecek area belakang untuk memeriksanya yang juga diikuti oleh Ed dan dia pun melihat ini.
Akhirnya setelah melihat semua area, Ed dan Loren memberitahu mereka kalau sepertinya tempat ini butuh penyucian karena Loren melihat kalau di area belakang ada yang gantung diri. Lalu saat pertama masuk ada makhluk hitam yang selalu mengikuti mereka semua, di mana akan percuma jika Roger dan keluarganya pindah, makhluk ini akan tetap mengikuti mereka, dan agar mendapatkan izin dari gereja, mereka pun akan mengumpulkan bukti walau tahapan ini adalah yang paling sulit untuk dilakukan. Okay, so what do we do? Can we call a priest? Lalu saat mereka di rumah, Ed pun memberitahu kalau di sepanjang interviewnya suara dari Caroline tidak terdengar sama sekali, dan Loren pun memberitahu penemuannya kalau rumah itu dibangun pada tahun 1863 yang dihuni oleh Bathsheba, seorang wanita yang dituduh sebagai penyihir dan menghindari persidangan. Lalu katanya saat dia mempunyai anak yang baru berumur 7 hari, bayi itu dikorbankan di pengapian, lalu dia melarikan diri ke pohon belakang dan menggantung diri lalu mengutuk semua orang yang akan merebut tanahnya, ditambah kematiannya tepat pada pukul 3:07 pagi hari. Dan anak yang bernama Rory itu adalah penghuni sesudahnya yang hilang misterius di dalam hutan dan bunuh diri di ruangan bawah tanah, dan juga pembantu yang kerja di sana ditemukan tewas bunuh diri, dan tiba-tiba suara di tape itu menjadi terdengar. Lalu keesokan harinya mereka kedatangan polisi bernama Brett yang akan membantu kegiatan mereka dalam mencari bukti untuk diserahkan ke gereja. Hi, Roger. Ed menjelaskan kalau fungsi dari barangnya ialah jika ada penurunan suhu mendadak, maka alat pemicu panas akan memaksa kamera untuk mengambil gambar tersebut. Dan saat di dalam, Loren dan Caroline sedang membahas penyihir itu, tiba-tiba Loren tidak sengaja melihat ingatan indah bersama anak-anaknya, di mana Caroline memberitahu kalau itu adalah kenangan yang sangat indah untuk mereka, dan sebagai seorang ibu dia akan melakukan segala hal agar anak-anaknya selamat. Dan malam pun tiba, di mana saat peralatan sudah siap terpasang, benar saja kalau pintu ruangan bawah tanah itu tiba-tiba terbuka yang membuat Ed dan yang lainnya harus memeriksanya. The draft never put that look on my face before. Lalu keesokan harinya Ed dan yang lainnya ikut sarapan bersama, di mana setelah itu membuat Loren sadar kalau keluarga Roger sangat indah dan hangat yang membuatnya semakin ingin untuk membantu mereka. Dan tiba-tiba awan gelap bersama angin besar muncul yang akhirnya tapi anehnya Caroline hanya mengaku mual saja lalu dia pun pergi. Setelah itu Roger mendatangi Ed yang sedang memperbaiki mobil, dan Roger mengakui kalau awalnya dia ragu terhadap Ed, namun ternyata kedatangannya menjadi berarti, dan Ed juga mengakui kalau awalnya dia tidak mau datang karena selama ini mereka sudah banyak menolong orang, tapi istrinya terkena dampak buruk, di mana suatu ketika setelah menangani kasus, Caroline tidak keluar kamar, tidak makan, dan tidak berbicara selama 8 hari yang membuat Ed pun sangat khawatir dengan keadaannya. I don't know. Dan di malam hari saat Brett akan membuat kopi, dia pun melihat seorang seperti pembantu lewat di dalam dapur yang membuatnya pun mengejarnya, dan ditambah Cindy juga kembali tidur sambil berjalan yang membuat kamera itu memfotonya, dan Cindy kembali ke kamar itu. Who? What do you mean she didn't trigger? Somebody's with her. Loren langsung mendengarkan menggunakan alat itu yang ternyata terdengar suara anak kecil menyuruh Cindy untuk mengikutinya. Cindy. Karena Cindy tiba-tiba hilang, akhirnya Ed menggunakan sinar UV untuk mengikuti jejaknya yang ternyata Cindy berada di dalam tembok. Setelah ditemukan, April memberitahu Loren kalau itu tempat persembunyian dari Rory yang membuatnya pun langsung memeriksanya ke dalam, dan ternyata tali bekas Rory gantung diri ditemukan di sana. Ya, Loren terjatuh ke dalam ruang bawah tanah lainnya, di mana di sana dia didatangi oleh arwah ibunya Rory yang mengatakan kalau penyihir itulah pelakunya, dan tiba-tiba
Lauren langsung memberitahu kalau penyihir itu merasuki ibunya untuk membunuh anaknya, maka dari itu Caroline memiliki memar yang banyak. Dan keesokan paginya Ed akan membawa semua anaknya ke tempat yang aman sambil dia memberikan bukti ke gereja untuk mendapatkan izin penyucian. Namun tiba-tiba Lauren mendengar suara anaknya dari tepi danau. Judy? Judy? Karena hal itu, Lauren langsung menelpon ibunya untuk memastikan kalau keadaan anaknya baik-baik saja, dan dia memberitahu Ed kalau ini adalah peringatan dari penyihir itu untuknya. Let's get out of here. Setelah itu mereka ke gereja dan Pak Pendeta ini tidak percaya dengan apa yang sudah dia lihat. Namun yang jadi masalah karena semua anaknya belum pernah dibaptis, maka yang mengeluarkan izin penyucian tersebut harus langsung dari Vatikan dan tentunya akan sangat memakan waktu. I'll push it through myself. Sedangkan di kediaman rumah Ed, anaknya mengalami kejadian kakinya ditarik seperti Christine dan karena bingung dia pun turun ke bawah untuk mencari neneknya. Dad? Nana? Di saat yang bersamaan, Ed dan Lauren sudah sampai di rumahnya dan mereka pun langsung menyelamatkan anaknya. Mendengar kalau ada yang berayun bersama boneka Annabelle, Ed langsung memeriksa tempat itu, tapi ternyata boneka tersebut masih berada di dalam sana. She's still in the case. Lalu di tempat penginapan, Roger diberitahu kalau istrinya sudah membawa Christine dan April kembali ke rumahnya, yang membuat Roger pun melaporkan situasi ini pada Ed dan Lauren, yang pada akhirnya mereka semua kembali ke sana. Setelah berhasil dipisahkan, mereka berencana akan membawanya pergi dari tempat ini sambil mencari keberadaan April. Namun ternyata saat di luar memarnya malah semakin banyak dan Lauren menyadari kalau Caroline tidak bisa dibawa keluar dari rumah ini. Akhirnya mereka mengikat Caroline agar dia tidak terbanting lagi sambil Drew yang terus mencari keberadaan April di rumah ini. Namun karena tidak ada seorang pastor di sini, akhirnya Ed akan melakukan pengusiran sendiri. Tapi tiba-tiba banyak sekali bermunculan gagak di luar rumah seperti akan menyerbu ke dalam, yang membuat kesurupan Caroline pun semakin dahsyat. Maledictus! Peres de potes! Et invisibili et ubique in hoc seculum. Omne phantasma, omnis legio in nomine Jesu. Put her down! Put her down! Carolyn! Carolyn! Hold her still! Don't let her up! We're losing her! Ed langsung meneruskan kembali pengusirannya dan di saat yang bersamaan Drew berhasil menemukan keberadaan April dan langsung memberitahunya, dan iblis ini yang mendengar itu pun langsung memburunya. Get her! That hole, right there. Ed langsung memanggil namanya yang membuat dia pun sempat teralihkan. Lalu Lauren langsung menyisipkan ingatannya kembali agar Caroline menjadi sadar dan akhirnya mereka berhasil mengusir Bathsheba. Day that you said you would never forget.
This is what you'll be leaving behind. You did good. Ed dan istrinya lalu kembali ke rumahnya dan dia menyimpan barang milik Rory di rumahnya dan cerita pun tamat.